Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba ketuanya dipimpin doanya. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, supaya kita belajarnya nyaman, coba bangkunya diluruskan dulu. Sampah-sampah yang ada di bawah mejanya tolong dibersihkan dulu ya. Sudah, anak-anak ibu? Sekarang ibu mau mengambil absen dulu. Fani, Hadir, Bu. Kiki, Hadir, Bu. hadir semua kita hari ini? Hadir. Hadir. Pintar ya anak-anak ibu, semangat belajarnya, terus tetap semangat ya. Ibu mau bertanya dulu, ada anak-anak ibu membaca buku di rumah? Ada, Bu. Ada. Fani, coba Fani baca tentang apa? Cara menjaga lingkungan. Cara menjaga lingkungan. Coba sebutkan bagaimana cara menjaga lingkungan itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus Melakukan kerja bakti atau gotong royong di lingkungan tempat tinggal. melakukan kerja bakti atau gotong royong di tempat tinggal kita. Menanam Terus pohon untuk penghijauan. ya pintar Fani ya. Kiki ada membaca di rumah? Ada. Ada. Ada? Ada. Ya, sekarang ibu mau bertanya dulu. Kemarin kita belajarnya tentang apa? Siapa masih ingat? Kemarin kita belajar subtema berapa? Subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Sekarang kita masuk subtema 3-nya ya. Kita masih, sekarang hari apa? Senin. Tanggalnya? Tanggal 17. Tanggal 17 2021 ya. Tujuh dulu. Kita belajarnya tema 8. Subtema berapa lagi? Subtema 3. Subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan. Lingkungan PB1 ya. Sekarang coba anak-anak ibu lihat gambar yang ada pada bukunya yang halaman 100, yang halaman 97 ya. Buka, coba perhatikan di sana. Coba anak-anak ibu amati gambarnya, itu gambar tentang apa? Sedang melakukan penanaman Apa? pohon. Iya, dan sedang melakukan penanaman pohon. Terus di mana kegiatan itu biasanya dilakukan? Di daerah perbukitan yang sudah tandus. Di daerah perbukitan yang sudah tandus. Terus di mana lagi biasanya kita melakukan penghijauan itu biar lingkungan itu terlihat asri, indah, apa? Di mana lagi? Di lingkungan sekitar kita boleh menanam tumbuhan? Boleh kan, biar udara segar. Terus apa tujuan dari kita menanam tumbuhan itu? Siapa anak ibu yang tahu tujuannya? Apa tujuan kita menanam tanaman tersebut? Agar lingkungan tempat tinggal kita menjadi berseri baik karena ada tumbuhan-tumbuhan hijau. Karena agar lingkungan tempat tinggal kita menjadi lebih berseri. Manfaatnya apa? Siapa anak ibu yang tahu manfaatnya? Ada manfaatnya? Manfaatnya dari kita menanam pohon itu lingkungan kita menjadi lebih asri, lahan kosong jadi terisi, kemudian kita juga terhindar dari bencana banjir. Kalau ada hujan, jadi kan tanah itu ditahan oleh ada akar-akar dari tumbuhan itu biar tidak terjadi longsor. Sekarang
ibu ada video. Coba anak-anak ibu perhatikan dulu video. Kalian, ini profesor sedang membersihkan sampah. Tapi kan yang membuang sampah bukan profesor. Iya, soalnya kalau tidak dibersihkan sampahnya, nanti bisa banjir. Banjir. Iya, nanti sampahnya bisa menyumbat selokan dan menyebabkan banjir. Eza juga mau bantu profesor ngumpulin sampahnya. Eza tidak mau kalau di sini banjir. Adi juga mau bantu ya profesor. Ayo kita kumpulkan sampahnya, lalu kita buang ke tempat sampah. Kalau sudah beres, ambil es krim ya. Iya, nanti profesor belikan es krim buat kalian berdua. Tapi nanti sebelum makan es krim, cuci tangan dulu ya. Siap profesor. Yeay, es krim, es krim, es krim. Ega, Adi, kalau namanya bersih tangan, apa bahasa Inggrisnya? Kamu tidak boleh buang sampah sembarangan tahu. Nanti kalau tangannya kotor gimana? Nanti kalau cuci baju gimana? Ternyata bahaya ya buang sampah sembarangan. Maafkan, aku tak tahu. Terima kasih sudah mengingatkan. Mulai sekarang, aku tidak akan buang sampah sembarangan lagi. Nah, anak-anak ibu sudah melihat videonya? Nah, coba jelaskan isi videonya tentang apa? Tentang menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalau kita buang sampah sembarangan, misalnya kita buang sampah ke sungai, bagaimana? Apa akibatnya? Akan terjadi apa? Bisa terjadi banjir. Nah, maka dari itu anak-anak ibu harus bisa menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal. Perlu anak-anak ibu ketahui kehidupan sehari-hari kita juga selain kita menjaga lingkungan itu dengan menjaga kebersihan, kita juga harus dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga membutuhkan air bersih. Air ini gunanya untuk keperluan sehari-hari kita. Kandungan mineral dalam air bersih itu juga sangat dibutuhkan bagi kesehatan kita. Kalau seandainya kita mandi dengan air kotor, nanti kulit kita bisa bagaimana? Gatal-gatal. Kalau kita minum airnya tidak air bersih, bagaimana nanti? Kita bisa mendapatkan penyakit atau sakit perut. Nah, maka dari itu anak-anak itu harus menjaga ya ketersediaan air bersih di lingkungan tempat tinggalnya, dan juga harus bisa menghemat air. Kalau seandainya kita sudah selesai mengerjakan sesuatu, misalnya mencuci piring, kalau sudah selesai mencuci piring, seharusnya airnya harus kita matikan biar airnya tidak terbuang sia-sia. Sekarang ada gambar, coba perhatikan gambar ibu ini. Baiklah anak-anak ibu, dalam kehidupan sehari-hari ini kita juga membutuhkan air apa? Air bersih. Terutama air bersih itu sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekarang anak-anak ibu tahu tidak apa itu siklus air? Siklus air itu adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti, mulai dari atmosfer kembali ke bumi, kemudian kembali ke atmosfer lagi melalui proses dari siklus air itu. Pertama yaitu namanya itu ada kondensasi. Anak-anak ibu tahu kondensasi apa? Ada anak-anak ibu yang tahu kondensasi itu apa? Ada yang tahu? Coba perhatikan di sini, perhatikan gambarnya. Coba anak-anak ibu perhatikan ini gambar yang ada di depan ini. Di sini ini adalah gambar dari siklus air. Itu di bukunya juga ada kan? Ada kan di bukunya? Nah ya. Siklus air ini terjadi dari berapa tahap? Ada empat tahap. Yang pertama yaitu namanya kondensasi. Kondensasi itu merupakan penguapan air laut. Ini yang air laut ini menguap karena air ini terkena panas matahari, jadi dia menguap
sehingga terjadilah proses penguapan itu yang kemudian di sini juga terjadi ada evaporasi. Evaporasi ini juga terjadi pada tumbuhan. Tumbuhannya nih, pada tumbuhan ini terjadi evaporasi. Air yang menguap tadi akan terbawa oleh angin. Baiklah, kita ulang lagi. Tadi apa? Ada tadi tahap pertamanya apa namanya? Ya, kita ulang lagi ya. Tahap dari siklus air ini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada evaporasi. Evaporasi ini yaitu penguapan yang terjadi pada air laut, karena penguapan itu terjadi karena terkena panasnya dari matahari. Jadi air itu menguap. Itulah yang disebut dengan evaporasi. Evaporasi ini juga terjadi pada tumbuhan. Pada tumbuhan ini juga terjadi evaporasi yang disebut dengan transpirasi. Air yang menguap tadi akan terbawa oleh angin, berubah menjadi nantinya itu air uapan itu berubah menjadi apa namanya tuh? Kayak embun, kayak mengembun ke atas tuh, menjadi awan, menjadi gumpalan-gumpalan kecil di awan. Gumpalan-gumpalan kecil di awan. Kan anak ibu ada lihat ini ada gumpalan-gumpalan kecil yang ada di awan? Ada terlihat? Gumpalan-gumpalan kecil ini nanti akan menyatu menjadi gumpalan besar. Gumpalan-gumpalan besar ini nanti akan turun menjadi air hujan. Menjadi titik-titik air hujan. Peristiwa jatuhnya air hujan itu, atau air awan yang berubah menjadi air hujan itu disebut dengan presipitasi. Itulah yang disebut dengan proses jatuhnya air hujan ke permukaan bumi. Terus air hujan yang jatuh itu ada yang jatuh ke tanah disebut dengan air tanah, yang jatuh ke laut disebut dengan air laut. Proses yang jatuh ke tanah ini disebut dengan apa nih di sini ada infiltrasi. Ada jelas? Disebut dengan infiltrasi. Infiltrasi ini adalah penyerapan air oleh tanah, maka akan terjadi penguapan lagi di dalam tanah itu ketika tanah itu terkena panas matahari. Kemudian dia menguap lagi dan begitu seterusnya. Ada berapa tadi tahap dari siklus air ini? Ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap evaporasi, yaitu menguapnya air laut terkena panas matahari. Kemudian ada kondensasi, yaitu peristiwa pengembunan air yang menjadi gumpalan-gumpalan awan di langit, yang menjadi gumpalan awan. Gumpalan-gumpalan awan itu nanti makin lama makin besar, kemudian dia akan jatuh menjadi titik-titik air ke permukaan bumi. Proses jatuhnya itu apa namanya? Presipitasi. Itu namanya proses jatuhnya air ke permukaan bumi. Kemudian air yang jatuh ke laut disebut dengan air laut, yang jatuh ke tanah disebut dengan air tanah. Yang jatuh ke tanah inilah nantinya akan diserap oleh tanah. Kemudian tanah yang menyerap oleh tanah tadi kan terkena panas matahari, kemudian dia akan menguap lagi dan begitu seterusnya. Nah, sekarang coba anak-anak ibu, tunggu dulu, ibu mau membagi anak-anak ibu ke dalam beberapa buah kelompok. Baiklah, sudah. Kemudian Kiki kelompok 1 sama Rifa, Fani kelompok 2 sama Nia. Nah, sekarang ibu ada sebuah LKPD. Tadi kan udah dibagikan kelompoknya. Sekarang ini ada tugasnya. Coba anak-anak ibu buat. Nah, di sini ibu akan membagikan lembaran LKPD. Ini lembaran LKPD-nya. Nah, perintahnya yaitu di sana kan ada beberapa buah pertanyaan.
Coba anak-anak ibu diskusikan dengan teman kelompoknya jawaban dari pertanyaan tersebut. Nanti siapa kelompok yang udah selesai ibu panggil ke depan untuk mempresentasikannya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Sudah selesai? Ada mengerti cara menjawabnya? Ada. Pani mengerti? Mengerti. Nah, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai? Sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, sudah. Sekarang coba perwakilan dari kelompoknya membacakan ke depan. Kiki, coba bacakan hasil diskusi dari kelompoknya. Coba Kiki ke depan bacakan. Di sana itu pertanyaan nomor 1, ke depan Kiki. Harus jernih, tidak berasa dan tidak berbau. Nah, terima kasih kepada Kiki. Tepuk dulu, beri aplaus buat temannya. Sekarang selanjutnya Pani. Maju ke depan. Coba bacakan hasil presentasi dari kelompoknya. Pertanyaan yang kedua ya Pani. Nih. Bagaimana kualitas air yang dapat digunakan untuk menyiram tanaman? Untuk menyiram tanaman. Suaranya keraskan, Pani. Suaranya coba keraskan. Untuk menyiram tanaman, air yang digunakan sebaiknya tidak menggunakan zat kimia berbahaya bagi tanaman. Misalnya air detergen. Namun kita dapat menggunakan air bekas cucian bahan makan atau air hujan yang menyerap tanaman. Ah ya, terima kasih. Beri dulu aplaus buat Fanny. Berilah tepuk tangannya buat temannya biar semangat. Anak-anak ibu masih semangat belajarnya? Masih. Coba kalau masih semangat, sekarang coba kita tepuk semangat dulu. Siapa yang bisa? Gini caranya, tepuk semangat. Semangat. Coba siapa yang bisa? Coba kita ulang dulu. Dengan semangat, ayo cepatlah. Masih semangat belajarnya? Masih. Nah, coba kita ulang dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Coba ulangi. Coba kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Semangat. Dah, sekarang coba anak-anak ibu buka lagi bukunya yang halaman 110. Coba anak-anak ibu buka bukunya halaman sebaliknya. Sudah dibuka? Sudah, Bu. Di sana ada sebuah teks. Tentang apa teksnya? Air untuk menghidupkan sehari-hari. Nah, coba dibaca. Kiki coba baca. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Bagaimana besar bagian besar 97 derajat air yang menutupi. Sudah, selanjutnya coba dilanjutkan sama Fanny. Sumber air dapat di panggilan tanah. Terus? Lubang mengalir ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai air untuk memerlukan sehari-hari. Dahulu orang menggunakan timba untuk mengambil air di sumur. Namun sekarang kita tidak. Ini anak-anak ibu sudah membaca teksnya? Sudah kan? Sekarang coba amati. Sekarang tugas kita yaitu nanti kita akan mencari informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan ini. Mana teks bacaannya tadi? Coba buka lembaran teks bacaannya. Di sini kan ada, kita kan sudah membaca teksnya. Nanti coba anak-anak ibu pahami teksnya. Nanti ibu akan memberikan lembaran kertas. Lembaran kertas ini harus anak-anak ibu isi dengan informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks bacaan tadi ya. Ibu bagikan lembarannya ini. Itu sudah ibu bagikan. Coba isi, cari di dalam teks tersebut informasi-informasi yang penting yang terdapat dalam teks tersebut, kemudian ditulis.
Sudah, Bu. Sudah. Gunanya informasi penting nanti kita akan membuat sebuah peta konsep. Anak-anak ibu masih tahu apa itu peta konsep? Peta konsep itu apa? Yang berisi tentang informasi-informasi penting yang disajikan dari sebuah teks. Ini ya peta konsep. Tadi kan ibu sudah memberikan lembaran kosong yang anak-anak ibu isi dengan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks yang anak-anak ibu baca tadi kan. Sekarang ibu akan minta ke depan untuk menempelkan ke depan apa dari informasi-informasi penting apa yang terdapat dalam teks yang anak-anak ibu baca tadi. Coba ke depan, coba Kiki pertama coba tempelkan apa yang sudah dibuat tadi. Coba tempelkan ke kotak peta konsep ini, yaitu peta konsep itu berisikan dengan informasi-informasi penting yang disajikan. Nih, coba tempelkan di mana Kiki? Terima kasih Kiki, sudah selesai. Beri dulu aplusnya kepada teman yang ke depan. Udah berani. Yaudah, sekarang coba Fani selanjutnya. Coba Fani tempelkan ke depan apa yang udah diisikan pada kertas yang sudah ibu berikan tadi. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk Fani. Dah, anak-anak ibu tahu. Nah, anak-anak ibu tahu apa yang ditempel ke depan tadi? Apa namanya? Peta konsep. Peta konsep, inilah yang disebut dengan peta konsep. Peta konsep itu berisi dari ringkasan atau intisari dari bacaan, kata-kata penting atau apa namanya itu? Informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaannya ini. Jadi kita tadi membaca teksnya tentang air untuk kebutuhan. Nah, jadi yang anak-anak ibu bikin di depan ini, yang kertas-kertas yang anak-anak ibu tempelkan tadi ini berisi dengan informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks yang anak-anak ibu baca tadi kan. Tadi teksnya tentang apa? Air untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks yang kita buat seperti ini. Ini namanya apa? Peta konsep. Peta konsep. Ya. Nah, dari pelajaran yang sudah ibu jelaskan tadi, anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu jelaskan? Paham. Coba, kalau ada paham, coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kita belajar tentang apa saja tadi? Pertama kita belajar tentang pelestarian lingkungan. Tentang pelestarian lingkungan, kemudian tentang Pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. terus tentang apa lagi? Bagaimana siklus Siklus air. Terus yang terakhir membuat peta konsep. membuat peta konsep. Peta konsep itu apa tadi? Isinya informasi penting yang disajikan dalam sebuah cerita atau teks. Nah, tadi kan kita belajar tentang pentingnya air dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang tahu apa saja kegunaan air? Kita menggunakan air untuk apa? Siapa yang masih ingat? Tani, coba. Untuk apa saja kita gunakan air? Untuk mandi, untuk mencuci. Coba keraskan suaranya, Fani. Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci piring, untuk mencuci pakaian, Banyak. untuk memasak. Ya, banyak ya kegunaan air. Itu air yang kita gunakan itu harus air yang bersih. Maka dari itu anak-anak ibu harus tetap menjaga air dan menjaga lingkungan kita biar tetap bersih dengan menjaga lingkungan. Misalnya kita membuang sampah pada tempatnya, nanti kalau terjadi hujan biar tidak terjadi banjir. Kalau kita membuangnya di sungai kan nanti bisa terjadi banjir kalau ada hujan, karena aliran sungainya tersumbat oleh sampah yang dibuang ke sungai. Maka dari itu anak-anak ibu jangan pernah membuang sampah sembarangan ya, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan kita itu tetap terjaga kebersihannya. Dan juga kita juga harus
melakukan gotong royong, misalnya untuk menanam pohon biar lingkungan kita itu menjadi lebih berseri dan kita juga bisa menghirup udara segar. Nah, baiklah anak-anak ibu, ini untuk tugas besok. Coba anak ibu kerjakan bukunya ya, yang tugasnya yang halaman ini, coba ini dikerjakan juga. Itu tugasnya untuk besok ya. Baiklah, itulah materi pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.